Ya, selamat sore anak-anak. Nah, di video kali ini saya mau menjelaskan bagaimana caranya kita menaksir cadangan kerugian itu. Maksudnya apa? Nah, video yang lalu sebelumnya kita bicara atau saya menjelaskan tentang macam-macam metode pengakuan piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih itu diakui dengan dua cara ya. Kemarin itu di video sebelumnya, yaitu dengan menghapus piutangnya langsung dan membuat cadangannya. Nah, di situ saya bilang kalau cadangan kerugian piutang itu dia ditentukan dengan cara ditaksir. Nah, di video kali ini kita akan membahasnya ya. Nah, di sini untuk taksiran kerugian piutang. Nah, sebelumnya kalian juga sudah mempelajarin yang namanya kartu piutang. Nah, kartu piutang itu dia dibuat hampir sama dengan buku besar. Di sini ada tanggal, kemudian ada keterangan, ada reputasi debit kredit atau kolom debit kredit, kolom saldo debit kredit. Cuman di sini dibedakan menjadi nama debiturnya, nama customernya, alamat dan nomor rekeningnya masing-masing. Jadi dan selalu tanggal 1 di sini adalah saldo awal dan tanggal-tanggal berikutnya adalah transaksi mengenai piutang dagang. Oke. Dalam menentukan jumlah taksiran piutang dagang dan biasanya yang ini dilakukan di metode penyisian atau metode cadangan ya. Dan selalu dilakukan di penyesuaian atau di akhir bulan. Saat perusahaan melakukan penyesuaian ya. Dan ditulis di jurnal penyesuaian. Di sini ada 3 cara. Yang pertama dia menggunakan pendekatan laba rugi. Nah, pendekatan laba rugi ini ditentukan berdasarkan jumlah penjualan kredit pada periode itu. Artinya taksiran kerugian piutang ini dikaitkan dengan penghasilan. Kalau menggunakan pendekatan laba rugi, misal piutang tak tertagih ditaksir 2% dari penjualan, maka di sini nanti caranya adalah 2% gitu. 2% dikalikan jumlah penjualan. Nah, penjualan ini diketahuinya adalah melalui saldo buku besar ya, penjualan atau pada neraca saldo setelah buku besar. Yang kedua, di sini ada pendekatan neraca. Pendekatan neraca ini ditentukan berdasarkan saldo piutangnya. Ya, contohnya soalnya seperti ini. Ditentukan taksiran kerugian piutang atau taksiran penyisian piutang tak tertagih sebesar 2% dari saldo piutang dagang. Maka dia tulisannya cara perhitungannya 2 dikali piutangnya, saldo piutangnya. Ini juga sama-sama diambil dari buku besar. Diambil dari buku besar atau neraca saldo setelah buku besar. Yang ketiga, di sini menggunakan analisis umur piutang. Nah, untuk analisis umur piutang ini sendiri akan saya buatkan video di selanjutnya. Di sini adalah penjelasannya. Yang pertama, jika berdasarkan jumlah penjualan ya. Nah, taksiran kerugian piutang ditentukan berdasarkan jumlah penjualan kredit. Ya, penjualan kredit neto pada satu periode itu. Untuk penjualan tunai tidak diperhitungkan karena ini terkait dengan piutang dagang. Nah,
Besarnya dihitung dengan cara mengalihkan suatu persentase tertentu dengan total penjualan, seperti yang saya jelaskan tadi. Contoh kasusnya seperti ini. Saldo buku besar PD Tiara pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut. Piutang dagang 175 juta, cadangan kerugian piutang saldo kredit 1.200.000, penjualannya 985 juta. Taksirannya 0,5% dari total penjualan. Maka 0,5% dikalikan 985 juta sama dengan 4.925. Di sini saldo cadangan kerugian piutang tidak diperhitungkan. Jadi 4.925 langsung menjadi nominal pada jurnal penyesuaiannya. Ya, beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 4.925. Oke. Akun cadangan kerugian piutang itu sama dengan akun pengisian kerugian piutang atau pengisian piutang tak tertagih. Ya, sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jika diposting, maka bentuknya seperti ini. 1.200.000 kredit yang tadi, ya. Tanggal 1, saldo awal, SNS, neraca saldo. Saldo awalnya berasal dari neraca saldo 1.200.000. Kemudian tanggal 31 yang ini nih. Itu penyesuaian keterangannya, refnya AJP. AJP itu ayat jurnal penyesuaian atau JP juga boleh. Ada di kredit, maka dimasukkan di sini kredit. Totalnya 6.125.000. Ingat ya, seperti saldo normal cadangan kerugian piutang adalah kredit. Oke. Sehingga saldo akhir CAD-nya, cadangan kerugian piutangnya ini 6.125. Dan saldo ini nantinya akan dipakai menjadi saldo awal di tanggal 1 Januari karena ini tanggal 31 Desember. Dan 6.125 ini bisa berkurang jika terjadi penghapusan. Bagaimana itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi lihat di video sebelumnya, oke? Cara yang kedua di sini menentukan taksiran kerugian piutang berdasarkan saldo piutang. Ya. Berdasarkan saldo piutang, maka dia dihitung dengan cara mengalihkan suatu persentase tertentu dengan saldo piutang dagang pada dilihat dari buku besar atau neraca saldo. Contoh kasusnya adalah saldo buku besar PD Sarina tanggal 31 Desember 2018, yakni piutang dagang 180 juta dan cadangan kerugian piutang kredit 900.000. Catatannya di sini ya. Jumlah perkalian tersebut merupakan jumlah cadangan yang harus disediakan. Artinya, jika akun cadangan kerugian piutangnya pada akhir periode berjalan masih memiliki saldo, maka saldo tersebut harus diperhitungkan. Kan seperti ini masih punya saldo ya 900.000 dan diketahui taksiran kerugian piutangnya 3% dari piutang dagang, maka perhitungannya 3% kali 180 juta jadi 5.400.000. Nah, 5.400.000 ini bukan merupakan nominal yang ada di jurnal penyesuaian. 5.400.000 itu adalah nominal yang ditulis 5.400.000 itu adalah saldo akhir dari cadangan kerugian piutang di sini. Ya, ada panahnya. Di sini ada panahnya 5.400.000 sehingga otomatis di sini kita kan nggak ngerti berapa. Jadi 5.400.000 dikurangin 900.000. Jadinya 4.500.000 ini baru yang dimasukkan ke dalam nominalnya. Ditaruh di sini. Itu kalau bersaldo kredit ya, saldo cadangannya 900-nya ini. Nah, bagaimana kalau akun cadangan kerugian piutang ini bersaldo debit? Kebalikannya sih ya, kalau dia saldo CAD-nya itu bersaldo kredit, maka di sini dikurangin.
ya supaya tahu ini. Tapi kalau di sini nanti bersaldo debit, taruh sini, maka kebalikannya, maka ditambahkan. Kekurangan tersebut akan diakui sebagai beban pada periode berjalan dan diperlakukan sebagai penambah jumlah taksiran cadangan kerugian piutang. Contoh seperti tadi ya, maka cadangan kerugian piutang ini saldo debit 1.200.000, maka taksirannya 2% kali 175 juta dari saldo piutang dagang sebesar 3.500.000. Oke, 3.500.000 kita cek. Nah, dia sebagai saldo akhirnya di sini, saldo akhir cadangan kerugian piutang, ya. Maka dia tadi kan bersaldo debit tuh di sini. Jadinya di sininya perhitungan ininya atasnya ini ditambahin. Kan kalau ini debit, maka dikurang berapa tuh di sini? Supaya menjadi 3.500.000. Jadi intinya ini bisa ditambahin 1.200.000 tambah 3.500.000. Jadi nominal 4.700.000 menjadi nominal di penyesuaian. Itu saja untuk materi taksiran kerugian piutang dengan metode penjualan ya, dan juga pendekatan penjualan atau pendekatan laba rugi dan juga pendekatan neraca atau pendekatan piutang dagang. Sampai sini kurang lebihnya. Terima kasih anak-anak. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa komentarnya kalau masih ada yang kurang paham, saya tunggu.